Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, terlebih dahulu, mari kita mengenal lebih jauh mengenai bidang layanan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Apa saja tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, serta bagaimana alur prosedur kerjanya. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengenal bidang layanan petugas penyelenggara ibadah haji. Apa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya? Bagaimana prosedur kerjanya? A. Bidang layanan PPIH Pusat dan pendukung PPIH Pusat. Bidang layanan PPIH Pusat dan pendukung PPIH Pusat terdiri atas 1. Kesekretariatan 2. Koordinasi layanan dalam negeri 3. Koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah 4. Koordinasi layanan luar negeri 5. Koordinasi keuangan haji dan siskohat 6. Koordinasi pengawasan ibadah haji khusus 7. Koordinasi pelayanan kesehatan 8. Koordinasi perlindungan jemaah dan petugas 9. Hubungan masyarakat dan informasi haji dan 10. Pemantauan dan evaluasi. 1. Kesekretariatan. Sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang organisasi dan tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Salah satu bagian penting dari penyelenggaraan haji adalah kesekretariatan. Kesekretariatan adalah bagian dari sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas administratif dan koordinasi di antara seluruh bagian dalam suatu lembaga. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, kesekretariatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Tanggung jawab kesekretariatan dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan terkait dengan pemenuhan kebutuhan administratif dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi yang baik antara seluruh bagian terkait, mulai dari transportasi, akomodasi, kesehatan, hingga keamanan. Tupoksi kesekretariatan meliputi penyusunan dan penyimpanan dokumentasi, penyediaan peralatan dan ruang rapat, pelayanan terhadap tamu dan peserta haji, serta pengaturan jadwal dan notulensi dalam setiap rapat dan pertemuan terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam menjalankan tugasnya, kesekretariatan memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang harus diikuti dengan ketat. SOP ini mencakup prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam penanganan administrasi, koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan tugas administratif lainnya. Cara kerja kesekretariatan harus dilakukan dengan cermat dan terorganisir, mulai dari penyusunan jadwal, penataan dokumen, hingga pengarsipan data-data penting.
Beberapa uraian tugas utama kesekretariatan meliputi penyusunan jadwal kegiatan, pengaturan rapat koordinasi, penyediaan fasilitas rapat, koordinasi dengan pihak eksternal seperti pihak maskapai dan penginapan, serta pemenuhan kebutuhan administratif lainnya. Sebagai contoh, kesekretariatan harus mampu menyusun jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dengan baik untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan tertata dengan baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kesekretariatan dalam penyelenggaraan ibadah haji, diharapkan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024 dapat memastikan semua tugas administratif dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga seluruh jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan lancar dan tenang. 2. Koordinasi layanan dalam negeri. Pengetahuan tentang koordinasi layanan dalam negeri sangat penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji di Indonesia tahun 2024. Koordinasi layanan dalam negeri merupakan upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji. Tanggung jawab dari koordinasi layanan dalam negeri antara lain adalah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan yang komprehensif kepada jamaah haji sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan mereka ke tanah air. Hal ini meliputi koordinasi antara berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh jamaah haji. Selain itu, koordinasi juga bertanggung jawab atas penyiapan fasilitas yang diperlukan bagi jamaah haji di dalam negeri. Tupoksi dari koordinasi layanan dalam negeri meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian atas berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah haji. Hal ini mencakup penyediaan akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, dan penyediaan informasi yang diperlukan oleh jamaah haji. Koordinasi juga bertanggung jawab atas penanganan berbagai kendala dan masalah yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan ibadah haji. SOP Standar Operasional Prosedur dalam koordinasi layanan dalam negeri mencakup serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan tugas koordinasi tersebut. Hal ini meliputi perencanaan kegiatan, alokasi sumber daya, pelaksanaan tugas, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil kerja. Cara kerja dari koordinasi layanan dalam negeri adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti instansi pemerintah, lembaga penyelenggara ibadah haji, dan pihak terkait lainnya dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelayanan kepada jamaah haji. Uraian tugas dari koordinasi layanan dalam negeri mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian atas berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah haji. Contoh dari uraian tugas tersebut adalah perencanaan penyediaan akomodasi bagi jamaah haji di Tanah Suci, pelaksanaan pengawasan terhadap layanan kesehatan yang disediakan bagi jamaah haji, evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan, dan pengendalian terhadap berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses penyelenggaraan ibadah haji. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai koordinasi layanan dalam negeri, diharapkan petugas penyelenggara ibadah haji di Indonesia tahun 2024 dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji. Keselarasan dan integrasi berbagai layanan adalah kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang nyaman dan aman bagi jamaah. 3. Koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah. Sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024, penting untuk memahami dengan jelas mengenai koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah.
Koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah merujuk pada proses pengaturan dan pengawasan berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan bimbingan yang diperlukan kepada para jemaah haji selama pelaksanaan ibadah. Tanggung jawab utama dari koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah meliputi perencanaan, penjadwalan, pemantauan, evaluasi kegiatan haji, serta memberikan bimbingan yang diperlukan kepada jemaah haji. Selain itu, tanggung jawabnya juga mencakup pengaturan acara keagamaan, koordinasi dengan pihak terkait, dan penanganan berbagai masalah yang mungkin timbul selama proses ibadah haji. Adapun tupoksi dari koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah mencakup penyusunan rencana operasional, perekrutan dan pelatihan petugas haji, koordinasi dengan kantor perwakilan di Arab Saudi, pengaturan transportasi dan akomodasi jemaah haji, serta pengawasan pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Standar operasional prosedur (SOP) untuk koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. SOP ini mencakup prosedur untuk perencanaan dan penjadwalan kegiatan haji, prosedur pengawasan pelaksanaan ibadah haji, penanganan masalah yang muncul, serta pelaporan dan evaluasi kegiatan. Uraian tugas dari koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah meliputi pemantauan penyelenggaraan ibadah haji, memberikan bimbingan spiritual kepada jemaah haji, penanganan berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan ibadah haji, dan koordinasi dengan pihak terkait seperti maskapai penerbangan, otoritas keagamaan, dan pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, petugas koordinasi harus memastikan bahwa transportasi jemaah haji tersedia sesuai jadwal, memberikan bimbingan tentang pelaksanaan ibadah haji, dan menangani keluhan atau masalah yang muncul selama ibadah haji berlangsung. 4. Koordinasi layanan luar negeri. Koordinasi layanan luar negeri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Koordinasi layanan luar negeri adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh layanan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini mencakup berbagai macam aspek, mulai dari transportasi, akomodasi, kesehatan, keamanan, hingga pelayanan ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Koordinasi ini dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia dengan tujuan memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah haji serta memastikan kelancaran dan keselamatan mereka selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Tanggung jawab dari koordinasi layanan luar negeri antara lain adalah mengatur, mengkoordinasikan, dan memantau seluruh kebutuhan dan kegiatan jamaah haji di luar negeri. Hal ini meliputi pengaturan transportasi dari dan ke Tanah Suci, pengelolaan akomodasi jamaah haji, pelayanan kesehatan, pengamanan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait di negara-negara tempat jamaah haji berkunjung. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas fasilitas dan pelayanan ibadah haji seperti pelaksanaan salat, ziarah, dan kegiatan ibadah lainnya. Tupoksi koordinasi layanan luar negeri meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, evaluasi, dan pengawasan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada jamaah haji di luar negeri. Mereka juga bertugas untuk menangani segala permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh jamaah haji, mulai dari masalah kesehatan, keamanan, hingga kebutuhan akan pelayanan ibadah. Standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam koordinasi layanan luar negeri meliputi prosedur pengaturan transportasi, pengelolaan akomodasi, pelayanan kesehatan, pengamanan, dan pelayanan ibadah. Secara umum,
SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap jamaah haji mendapatkan pelayanan yang sama dan optimal, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Cara kerjanya melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti maskapai penerbangan, hotel, rumah sakit, pihak keamanan, serta badan otoritas haji di negara tempat jamaah haji berkunjung. Adapun uraian tugas dari koordinasi layanan luar negeri antara lain adalah mengurus perizinan dan administrasi keberangkatan dan kedatangan jamaah haji, memastikan kelengkapan fasilitas dan pelayanan di tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh jamaah haji, serta memberikan bantuan dan penanganan masalah yang dihadapi oleh jamaah haji selama berada di luar negeri. Sebagai contoh, ketika ada jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan, maka koordinasi layanan luar negeri bertanggung jawab untuk mengatur penanganan medisnya, mulai dari evakuasi hingga perawatan di rumah sakit terdekat. 5. Koordinasi keuangan haji dan Siskohat dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2024. Koordinasi keuangan haji dan Siskohat menjadi salah satu bagian yang sangat vital dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Koordinasi keuangan haji dan Siskohat adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji dan sistem informasi keuangan haji di Indonesia. Tanggung jawab koordinasi keuangan haji dan Siskohat meliputi berbagai hal, mulai dari perencanaan keuangan haji, pengelolaan dana haji, hingga pelaporan keuangan haji kepada pemerintah dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh dana haji yang terkumpul dari para calon jamaah haji disalurkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ibadah haji. Tupoksi koordinasi keuangan haji dan Siskohat meliputi pengelolaan sistem informasi keuangan haji, monitoring penggunaan dana haji, memastikan ketersediaan dana haji bagi para jamaah haji, serta melakukan audit keuangan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji. Standar operasional prosedur SOP koordinasi keuangan haji dan Siskohat mencakup proses pengelolaan dana haji mulai dari penerimaan dana haji dari para calon jamaah haji, penyimpanan dana haji di bank syariah, penyaluran dana untuk kebutuhan operasional haji, pelaporan keuangan haji kepada pemerintah dan masyarakat, hingga proses pengawasan dan audit keuangan. Beberapa uraian tugas koordinasi keuangan haji dan Siskohat antara lain adalah melakukan pengelolaan dana haji secara transparan dan akuntabel, memastikan ketersediaan dana haji bagi para jamaah haji, serta menyusun laporan keuangan haji secara berkala. Sebagai contoh, koordinasi keuangan haji dan Siskohat harus memastikan bahwa dana haji digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan seluruh jamaah haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan lainnya selama pelaksanaan ibadah haji. 6. Koordinasi pengawasan ibadah haji khusus. Koordinasi pengawasan ibadah haji khusus adalah sebuah unit yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan ibadah haji khusus di Indonesia. Unit ini bekerja sama dengan kementerian terkait dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua proses ibadah haji berjalan dengan lancar dan aman bagi jamaah haji. Tanggung jawab koordinasi pengawasan ibadah haji khusus. Tanggung jawab dari koordinasi pengawasan ibadah haji khusus meliputi beberapa hal yang sangat penting. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan untuk proses haji telah terpenuhi, seperti kesehatan, keamanan, dan transportasi. Selain itu, mereka juga harus mengawasi serta mengontrol penerimaan dan penggunaan dana haji agar tidak disalahgunakan. Tupoksi koordinasi pengawasan ibadah haji khusus. Tupoksi koordinasi pengawasan ibadah haji khusus meliputi beberapa hal, antara lain:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. 2. Memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan ibadah haji khusus. 3. Mengawasi penerimaan dan penggunaan dana haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan ibadah haji khusus. SOP Koordinasi Pengawasan Ibadah Haji Khusus. SOP Standard Operating Procedure. Koordinasi pengawasan ibadah haji khusus mencakup prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan tugas koordinasi dan pengawasan. Proses kerjanya meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi pelaksanaan, serta tindak lanjut yang diperlukan. Uraian tugas koordinasi pengawasan ibadah haji khusus. Uraian tugas dari koordinasi pengawasan ibadah haji khusus adalah memastikan bahwa seluruh proses ibadah haji khusus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana ibadah haji telah disiapkan dengan baik dan jamaah haji mendapatkan asuhan medis yang diperlukan selama perjalanan haji. Selain itu, mereka juga bertugas untuk mengawasi penggunaan dana haji agar tidak disalahgunakan. 7. Koordinasi pelayanan kesehatan. Sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024, penting untuk memahami dengan baik tentang koordinasi pelayanan kesehatan. Koordinasi pelayanan kesehatan merujuk pada upaya untuk menyelaraskan berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji. Deskripsi dari koordinasi pelayanan kesehatan ini adalah tentang upaya untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan jamaah haji selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Koordinasi dilakukan antara pihak penyelenggara ibadah haji, petugas kesehatan, pihak berwenang di Arab Saudi, serta pihak terkait lainnya. Tanggung jawab dari koordinasi pelayanan kesehatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan kesehatan jamaah haji. Dalam hal ini, tanggung jawabnya mencakup segala aspek yang terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, pengawalan selama pelaksanaan ibadah haji, hingga pelayanan kesehatan di Tanah Suci. Tupoksi dari koordinasi pelayanan kesehatan mencakup pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai, koordinasi dengan pihak terkait di Arab Saudi, penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten, penyusunan protokol kesehatan, pengawasan terhadap kebersihan lingkungan, serta penyediaan obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya. Prosedur operasional standar SOP dalam koordinasi pelayanan kesehatan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaannya, SOP ini mencakup pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan, pengadaan dan distribusi obat dan alat kesehatan, tindak lanjut terhadap jamaah haji yang memerlukan perawatan kesehatan, serta pelaporan perkembangan kesehatan jamaah haji secara berkala. Beberapa uraian tugas dari koordinasi pelayanan kesehatan antara lain adalah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan, memberikan layanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji, mengkoordinasikan dengan pihak terkait di Arab Saudi terkait dengan masalah kesehatan, serta memberikan edukasi kesehatan kepada jamaah haji. Sebagai contoh, saat seorang jamaah haji mengalami masalah kesehatan di Tanah Suci, koordinasi pelayanan kesehatan bertugas untuk segera memberikan pertolongan medis, mengkomunikasikan dengan pihak terkait, dan menindaklanjuti perawatan kesehatan yang diperlukan. Semua elemen tersebut akan menjadikan koordinasi pelayanan kesehatan dalam ibadah haji tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada jamaah haji. 8.
Koordinasi perlindungan jemaah dan petugas. Koordinasi perlindungan jemaah dan petugas adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan jemaah haji dan petugas selama pelaksanaan ibadah haji. Deskripsi lengkap dari koordinasi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jemaah haji serta petugas. Tanggung jawab dari koordinasi perlindungan jemaah dan petugas meliputi penyusunan rencana perlindungan, pengendalian dan pemantauan, serta penanganan darurat. Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jemaah haji dan petugas juga menjadi tanggung jawab utama dari koordinasi ini. Selain itu, tugas utama lainnya adalah memastikan pemenuhan standar pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan jemaah haji dan petugas. Tupoksi dari koordinasi perlindungan jemaah dan petugas meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, petugas medis, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, juga meliputi pemantauan kondisi keamanan dan keselamatan, pemantauan kesehatan, penanganan darurat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. SOP Standar Operasional Prosedur dari Koordinasi Perlindungan Jemaah dan Petugas mencakup prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam penanganan situasi darurat, penjaminan keamanan, pemantauan kesehatan, serta evaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitas. Cara kerjanya meliputi pengaturan dan pelaksanaan rencana aksi, pemantauan terhadap kondisi jemaah dan petugas, serta koordinasi dengan pihak terkait. Uraian tugas dari koordinasi ini antara lain adalah pemantauan kondisi keamanan dan keselamatan jemaah haji dan petugas, koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan situasi darurat, serta evaluasi terhadap pelayanan dan fasilitas. Contoh dari uraian tugas tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam penjagaan keamanan, serta memantau kondisi kesehatan jemaah haji dan petugas untuk menjamin pelayanan kesehatan yang optimal. 9. Hubungan masyarakat dan informasi haji. Hubungan masyarakat dan informasi haji merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dalam konteks ini, hubungan masyarakat merujuk pada hubungan antara pihak penyelenggara ibadah haji dengan masyarakat umum, baik itu jemaah haji maupun masyarakat luas. Sementara itu, informasi haji mencakup semua informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Tanggung jawab dari petugas penyelenggara ibadah haji terkait dengan hubungan masyarakat dan informasi haji sangatlah luas. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas terkait dengan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji kepada masyarakat umum. Selain itu, mereka juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul, serta memberikan bantuan atau pengarahan kepada jemaah haji yang membutuhkan. Adapun tupoksi dari petugas ini meliputi penyediaan informasi melalui berbagai media, seperti website resmi, media sosial, atau media cetak. Mereka juga harus siap memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat melalui seminar, workshop, atau pertemuan-pertemuan terkait. Selain itu, mereka juga harus senantiasa siap memberikan respons cepat terhadap pertanyaan atau permasalahan yang muncul dari masyarakat terkait dengan ibadah haji. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari petugas penyelenggara ibadah haji mencakup langkah-langkah konkret dalam menyediakan informasi, menjalin hubungan dengan masyarakat, serta menangani berbagai permasalahan terkait dengan ibadah haji.
Mereka harus memiliki SOP yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab mereka dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Beberapa uraian tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji meliputi menyediakan informasi terkait dengan persyaratan pendaftaran haji, prosedur pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji, informasi terkait dengan akomodasi dan transportasi selama di Tanah Suci, serta informasi terkait dengan ibadah haji itu sendiri. Sebagai contoh, mereka harus memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, seperti tata cara tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah. Mereka juga harus siap memberikan bantuan kepada jemaah haji yang mengalami masalah atau kesulitan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. 10. Pemantauan dan evaluasi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2024, salah satu peran yang penting adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap aspek pelaksanaan ibadah haji, mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Dalam konteks ini, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dari pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek, antara lain memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan kesehatan bagi jemaah haji telah terpenuhi sebelum keberangkatan, melakukan pengawasan terhadap proses keberangkatan dan kedatangan jemaah haji, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan selama di Tanah Suci. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga bertanggung jawab untuk memantau kondisi kesehatan jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji, serta mengevaluasi kinerja dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tupoksi dari pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan kondisi kesehatan jemaah haji, pemantauan pelayanan transportasi dan akomodasi, pengawasan terhadap tempat ibadah di Tanah Suci, serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Untuk menjalankan tugasnya, pemantauan dan evaluasi menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. SOP ini mencakup prosedur pengawasan kesehatan jemaah haji, prosedur pengecekan fasilitas transportasi dan akomodasi, serta prosedur evaluasi kinerja petugas penyelenggara lainnya. Dengan adanya SOP ini, diharapkan bahwa setiap aspek penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa contoh uraian tugas dari pemantauan dan evaluasi antara lain adalah memantau kondisi kesehatan jemaah haji secara berkala, memeriksa fasilitas penginapan dan transportasi yang digunakan oleh jemaah haji, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Contoh konkret dari uraian tugas ini misalnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk jemaah haji, melakukan inspeksi terhadap kualitas penginapan dan transportasi yang digunakan, serta melakukan wawancara dan survei untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dan kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia tahun 2024. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.